Selamat datang di channel YouTube Raja Wibawa Karawang dan PPWI. Persatuan Pewarta Warga Indonesia akan membagikan topik berita hari ini. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pencalonan pada pemilihan umum. Pemilihan umum adalah momen penting bagi negara dan bangsa dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin dan mengurus negara dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai warga negara untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan secara adil dan transparan. Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah pengawasan pencalonan, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini sangatlah diperlukan. Rabu, tanggal 22 November tahun 2023, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat diadakan rapat evaluasi pengawasan pencalonan, dan persiapan pengawasan kampanye pada pemilu 2024, PKD Sekecamatan Cikampek di Aula Serbaguna Cikampek Barat, yang dipimpin oleh Ketua Panwaslu Kecamatan, Ismu Hadi, bersama dengan beberapa pihak terkait seperti anggota Panwascam, Bawaslu Karawang, dan Kanit Intel Polsek Cikampek serta akademisi. Dalam rapat tersebut, dijelaskan pentingnya pengawasan pencalonan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini. Pengawasan pencalonan menjadi faktor penting dalam pemilihan umum karena pencalonan yang bermasalah dapat membahayakan pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karena itu, masyarakat harus terlibat dalam proses pengawasan ini. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus mengamati dan melaporkan segala bentuk pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. Dengan demikian, pemilihan umum dapat berjalan dengan jujur dan transparan. Penting bagi negara dan bangsa dalam memastikan bahwa pemilihan umum dapat berlangsung dengan adil dan transparan dengan partisipasi masyarakat. Contoh nyata tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pencalonan diberikan oleh Kanit Intel Polsek Cikampek, Rudi Deniar Rahman. Ia memberikan contoh kecurangan yang terungkap karena peran aktif masyarakat dalam melapor kepada pihak yang berwenang. Hal ini memberikan kontribusi besar dalam menjamin kredibilitas dan transparansi dalam pemilihan umum. Sebagai kesimpulan, pengawasan pencalonan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tersebut adalah aspek penting dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan ini, dan perlu diangkat sebagai bagian dari tugas negara dalam memastikan bahwa pemilihan umum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Mari kita jadikan pemilihan umum sebagai bukti kesetiaan kita pada negara dan bangsa dengan cara turut serta dalam mengawasinya. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Karawang, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan, Bapak Rijal Fuad Mutakin, SPD. Yang saya hormati Ketua Panwaslu Kecamatan Cikampek, Bapak Ismu Hadi, BSC. Yang saya hormati anggota Panwaslu Kecamatan Cikampek Divisi P3S, Bapak Willy Febriansyah SH. Yang saya hormati anggota Panwaslu Kecamatan Cikampek, Ibu Divisi HPPHM, Ibu Ade Lestari. Yang saya hormati para pemateri. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cikampek. Yang saya hormati para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas Bawaslu. Hadirin dimohon untuk berdiri. Berhenti, ayo
dan 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Karawang, Bapak Rizal Fuad Mutakim, SPD, SPD. Yang saya hormati Komisioner Bawaslu Cikampek, dan yang saya hormati pula sahabat saya Kanit Kita Ram Polsek Cikampek, Bapak Rudi Rahman, ya Pak. Selamat datang Pak. Dan juga yang saya hormati Dede Herdian Kertayasa, SPD NPD. Kalau sama beliau saya nggak asing Pak ya. Ini sama dengan anda dan saya, karena bapaknya beliau itu sahabat karib saya dari kecil. Sahabat dadang, kalau saya bilangnya ada deh, sahabat dadang ada deh. Waktu beliau sibuk baru saya cari kemudian DCS yang terakhir TPT ya. Sejak tanggal 4 kemarin mereka diumumkan menjadi calon tetap. Dan di dalam aturan setelah ditetapkan menjadi DCT, ya, para calon ini berdasarkan KPU nomor 1 tahun 2022, mereka rest dulu, tidak boleh mengadakan aktivitas apapun yang menyangkut di luar kepartaian. Lihat kerja. Gitu. Jadi selama 25 hari sampai tanggal 27 November. Baru nanti setelah 27 tanggal 28 baru mereka start kampanye. Sampai nanti H-3 sebelum hari H, berarti tanggal 10 ya. Oleh karena itu persiapkanlah rekan-rekan PKD fisik, mental, dan kesehatan, jaga kesehatan. Karena nanti akan banyak memasuki kinerja masa kerja yang lumayan 75 hari. Bayangkan kita harus mengawasi DPRD, kemudian provinsi, DPD, dan DPR RI, ya, cukup lumayan nih. Mungkin sekitar 100 lebih calon yang nanti akan singkat di Kecamatan Cikampek ini. Oleh karena itu jaga integritas kalian, ya, pahami. Saya kira nih kalau peluru itu sudah dipersiapkan semua ya, sudah baca undang-undang, sudah baca PKPU nomor 15, kemudian PKPU nomor 20, ya, tahun 2023. Ya, intinya mereka boleh berkampanye dimanapun, asal satu syaratnya, jangan di tempat yang dilarang. Ya, ingat tadi itu pokoknya ya, semua partai, semua calon boleh berkampanye dimanapun, asal jangan di tempat yang dilarang. Di mana mereka yang dilarangnya? Di mana saya? Sekolah. Siapa nggak boleh? Kan KPU nomor 20 boleh. Kalau ada izin dari nanti dari tanggal 28 ini akan banyak yang bertebaran APK dan BK. APK itu alat perangkat kampanye dan BK adalah bahan kampanye. Nah, kita baca aturannya bahwa mereka tidak boleh memasang di sarana ibadah, ya, spanduk-spanduk itu ya. Di depan rumah kepala desa boleh? Di rumah kepala desa boleh nggak? Tapi ada. Jadi dibaca lagi. Terus ini terkait kemarin penurunan APS ya, kita baru melakukan satu kali pimpinan. Tinggal besok rapat kembali ya. Bukan rapat apa? Apel untuk yang kedua. Ya, itulah resiko panas. Sudah ada yang progres ya. Satu progresi tembus UAT, yang dua kesehatan sumber calon. Ya, kita bingung. APS-nya dari mana? Bahkan yang namanya panas jangankan menurunkan, megang aja kan boleh ya. Hati-hati ya. Kita hanya menurunkan ini loh APS yang nggak boleh. Ini yang boleh, enggak ya.
Oke, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti akan dibahas sama pimpinan Bawaslu kita, juga sama pemateri. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini yang akan dilakukan oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Karawang Divisi SDMO Bapak Rijal Fuad Mutakin SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, sampurasun. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, masih bisa berkumpul, berdiskusi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kecamatan Cikampek, senior saya Kang Ismi Hadi BSC, Bu Ati, Kang Willy, yang saya hormati Kepala Sekretariat beserta jajaran staf teknis yang alhamdulillah selalu mendukung terlaksananya acara kegiatan di Panglacam, khususnya di Panglacam Cikampek. Yang sama-sama kita hormati narasumber pada hari ini, Pak Kanit Intelkam Polsek Cikampek, dari akademisi Kang Dedek, serta yang saya hormati dari media, yang saya hormati dan saya banggakan pejuang demokrasi, pengawas kelurahan desa dari 10 desa di Kecamatan Cikampek. Sahabat-sahabat sekalian, tadi sudah sebagian oleh ketua kaitan dengan pengawasan pencalonan memang sudah selesai. Cuma kita di sini evaluasi karena pada tanggal 4 November kemarin DCT itu sudah ditetapkan dan tanggal 16 November itu Presiden dan Wakil Presiden pun sudah ditetapkan. Kick off 28 November itu tahapan kampanye. Nah, tentu sebelum tanggal 28 November ini peserta pemilu yang sudah ditetapkan itu memang tidak boleh berkegiatan kampanye karena belum waktunya dan sudah menjadi karena sudah ditetapkan sudah menjadi subjek hukum, ya. Nah, saya mengapresiasi sahabat-sahabat sekalian khususnya di Bawaslu Kecamatan Cikampek terkait penertiban APS dan APK yang melanggar. Terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya. Apa berlanjut untuk penertiban masih ada? Masih, ya. Pokoknya sampai tanggal 27 November, ya. Nah, saya ingatkan kembali terkait penertiban APS atau APK yang melanggar harus bisa membedakan mana yang disebut APS dan mana yang disebut APK, ya. Karena alat peraga sosialisasi saat ini yang terpasang itu dibolehkan, cuma kita lihat tempatnya, ya. Tempatnya itu dilarang ataupun tidak, ya. Kalau APK sudah jelas kan, karena yang menjadi atau menjadi APK itu ada 3 hal. Yang pertama, adanya program visi misi, adanya ajakan, terus ada tanda
paku, nah itu sudah jelas itu APK. Tapi kalau APS itu tidak ada ajakan, ya, cuma foto aja. Cuma kita lihat di tempatnya terlarang ataupun tidak. Sahabat-sahabat sekalian, tadi disinggung juga terkait agenda-agenda ke depan. Memang saat ini dari Bawaslu RI sampai ke tingkat ad hoc memang lagi padat-padatnya. Kami pun di Bawaslu Kabupaten saat ini pimpinan cuma ada 3. Itu pun kami, saya terutama, ini sekarang ini acara keempat tadi di Ulasari, lanjut ke Lemah Abang, Tirta Mulia, ini di Cikampek. Ya. Saya langsung dari Bandung, dan malam ini pun saya harus kembali lagi ke Bandung karena besok ada apel siaga di Bawaslu Jabar. Nanti lanjut lagi di hari Jumat di Jakarta sampai hari Senin. Nah, sahabat-sahabat sekalian pun, nah terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Panwascam, walaupun tadi jadwal terlampir itu datangnya jam 7.48, itu harus melaksanakan kegiatan evaluasi ini, yang mau tidak mau gitu kan, dadakan. Kami pun memakluminya, asal jangan jadi tahu bulat ya. Tetap progres dan outputnya harus ada. Nanti pun di bulan November kalau tidak ada perubahan di minggu pertama, bulan Desember ya, di minggu pertama kalau tidak ada perubahan, kami Bawaslu Kabupaten Karawang akan menyelenggarakan rapor dengan PKD seluruh Kabupaten Karawang di hotel, cuma full day, kecuali kalau mau nginep sendiri. Itu pun kalau tidak ada perubahan, kami pun lihat agenda-agenda, karena memang agenda sangat padat, bahkan tidak bisa dibendung lagi, bisa macet, bisa pabelit gitu kan. Ya kita sebagai pengawas harus siap dalam kondisi apapun ya. Tentu kami berharap Bawaslu Kabupaten, sahabat-sahabat Panwas dan PKD yang di kecamatan, kita laksanakan tugas-tugas dengan sepenuh hati, sesuai fakta integritas. Kita kawal bersama jalannya demokrasi ini, khususnya di Kecamatan Cikampek ini, dengan berkeadilan dan berkepastian hukum. Jaga kondisi kesehatan, itu yang paling penting. Tetap jaga kekompakan dan soliditas, tetap koordinasi dengan stakeholder yang ada di masing-masing desa, dengan PPS, dengan pemerintah desa, ya. Lakukan pencegahan, ya. Karena di tahapan kampanye, sahabat-sahabat sekalian harus benar-benar siap mental, siap energi, pasang mata, pasang telinga, ya. Karena temuan itu datangnya dari sahabat-sahabat sekalian. Karena sahabat-sahabat sekalian ini adalah ujung tombak pengawasan kami Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kabupaten Karawang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat evaluasi pengawasan pencalonan di Panwaslu Kecamatan Cikampek saya buka. Nasrulillah wa fatun qorib, Astagfirul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi Yang selanjutnya wabarakatuh. yaitu doa pembuka yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Cusan Suri. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan.
acara ini menjadikan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka acara ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa salli ala muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'minin, hamdan muqaddimin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biqadri subhana rabbika rabbil amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channelku, dan share video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak.